Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Hari ini kita datang di tempat ini membawa hati, membawa hidup kita. Kita tinggalkan semua apapun yang mengganggu kita mungkin hari-hari ini, yang menjadi pergumulan hidup kita. Mari sama-sama hari ini, pagi ini kita bawa ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Hari ini kami datang di dalam hadirat-Mu. Kami mau menanggalkan setiap jubah kami. Kami mau menanggalkan setiap kesombongan hati kami. Setiap kelemahan hidup kami. Setiap apapun yang menjadi pergumulan kami ya Tuhan. Kami mau taruh di kaki-Mu. Hari ini kami mau datang dengan hati yang merindukan Engkau, hati yang mau menyembah Engkau. Jamah setiap hati kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Perkasa penuh kemuliaan.
Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sudah bangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang sehat Tuhan, dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru Tuhanku daripada Engkau Tuhan. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, Kau sudah mengumpulkan kami di tempat ini bersama-sama Tuhan, dengan satu kesatuhatian Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, sebelum lebih lanjut, kami memuji dan memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau selidiki hati kami satu persatu Bapa, Kau berkati kami Tuhan, Kau urapi kami Bapa, Kau pakai hati kami, Kau pakai mulut lidah kami Tuhan, untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhanku. Bapa, tempat yang kami pakai, bangunan ini, hotel ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tiap sisi ruangan ini Tuhan Yesusku, mulai dari bawah, atas, kiri, kanan, depan, belakang Tuhan. Tuhan Kau berkati, Tuhan Kau tutup bungkus Bapa ruangan yang kami pakai ini. Bahkan hotel ini Tuhan, mulai dari parkiran sampai ke belakang, sampai ke atas, pool di atas Tuhan, dan basement di bawah. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Oh haleluya Tuhan. Dan juga teman-teman kami, saudara-saudara kami Bapa yang masih dalam perjalanan, Tuhan Kau hantar tibakan mereka ke tempat ini dalam keadaan selamat, agar mereka bisa bersama-sama dengan kami Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih rangkaian ibadah ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih mau lebih lagi dalam hadirat Tuhan? Haleluya. Yes. Sama-sama kita bertepuk tangan. Angkatlah suaramu, haleluya, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama kita gerakkan kaki, haleluya, menarilah, dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah, dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Haleluya. Ya, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya Tuhan Yesus. Come Holy Spirit, fall me down. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, datanglah Roh Kudus, jamah setiap hati kami. So kami merindukan jamahan-Mu ya Tuhan. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Amin Tuhan. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, aku rindu. Amin Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, satu yang Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat tangan kita, kita angkat pujian ini. Lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu dengan
Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, kemurahan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Engkau saja yang layak kami sembah Tuhan, Engkau saja yang layak kami tinggikan. Kami mengucap syukur jika pagi hari ini Kau izinkan kami sudah memulai ibadah kami, dan bahkan kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami untuk duduk diam mendengar sebagian daripada sabda-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya berbicaralah pada pagi hari ini, Kau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Kami mohon urapan wibawa yang daripada Engkau Tuhan, mengurapi mulut, lidah, hati dan pikiran kami Tuhan, pikiran hamba-Mu. Untuk menyeberangkan isi hati-Mu Tuhan. Segala pikiran-pikiran yang berasal dari hati kami yang tidak sesuai sejalan dengan kehendak-Mu, biar itu disisihkan, disingkirkan dari hati pikiran kami. Biarlah Engkau kuasai kami semua Tuhan, dengan hati yang terbuka, untuk menampung kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-gereja lain, gereja-gereja cabang yang melakukan ibadah yang senada. Engkau hadir di sana Tuhan, di mana seperti Engkau telah melawat kami di tempat ini Tuhan. Kerjakanlah seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Demikian juga saudara-saudari kami yang mengikuti ibadah pagi ini secara virtual, baik melalui YouTube streaming ataupun mereka melalui Zoom Tuhan. Kiranya Tuhan Kau lawati mereka di mana mesti Engkau telah melawati kami. Berkaryalah pada pagi hari ini Tuhan, berkaryalah pada pagi hari ini. Anak-anak kami, generasi kami, anak-anak sekolah minggu yang berdiri di hadapan kami. Inilah anak-anak kami Tuhan, kami serahkan generasi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau rapi dengan urapan yang daripada Engkau Tuhan, dengan tata-Mu yang tinggi Tuhan, dengan kuasa-Mu berkarya. Sehingga anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh takut dan hidup benar dan menghormati orang tuanya Tuhan. Guru sekolah minggu juga Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan akan siap mendengar sabda-Mu pada pagi hari ini. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat pagi buat kita semua. Salam. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah memuji kita, membimbing kita pada pagi hari ini, mengantar kita untuk beribadah bersama-sama di pagi yang sungguh indah ini. Sungguh alangkah luar biasanya Allah kita, Yesus Kristus yang telah membawa kita sehingga kita masih tetap terpelihara sampai pada pagi hari ini. Mungkin teman-teman, tapi kebanyakan ya, rekan-rekan di GPT Bukit Iman mengikuti ayo baca Alkitab 3 pasal setiap hari. Jadi kita belajar, karena semakin hari kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, semakin hari firman yang akan kita terima itu maknanya berbeda-beda. Jadi saya terus terang pada bulan ini, Juni, memasuki Juni, kita memasuki sudah Mazmur ya. Jadi Mazmur, kalau kita baca Mazmur, isinya adalah doa, pujian, dan penyembahan. Dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Tapi kalau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita belajar baca Amsal setiap hari. Kalau bisa baca Amsal isinya nasihat sama didikan. Jadi kalau umpamanya kita belajar Amsal, kalau terutama istri saya senang belajar Amsal, itu ngajarin anak-anak dari dulu, dari masih TK. Kalau tanggal 1, Amsal 1, tanggal 2, Amsal 2. Jadi setiap hari terus diulang-ulang. Kenapa? Karena Amsal itu negor kita, mendidik kita. Karena kecenderungan kita, maunya kita kan nyari yang enak-enak. Tidak mau belajar yang tidak sesuai dengan maunya kita. Tapi kita hidup di dunia ini banyak tantangan. Seringkali kita lebih mendengarkan isi hati kita daripada mendengarkan isi hati Tuhan. Makanya membaca firman itu wajib. Kalau saudara tiri kita, umat Muslim, dia sangat tekun membaca Alkitab, Al-Quran itu.
Demikian juga harapan saya buat teman-teman beberapa pun yang hadir pada pagi hari ini, saya mengharapkan mari kita belajar. Kalau saudara kita bisa, kenapa kita tidak? Karena semakin hari kalau kita semakin membaca, upahnya sungguh sangat luar biasa. Dia akan merubah pandangan, cara pandang kita, pola pikir kita dalam hidup kita. Jadi tidak lama-lama, terima kasih sekali lagi buat kehadirannya buat Bapak Ibu. Kalau minggu lalu kita mendapat tamu dari TPS Parawi. TPS Parawi Bali itu sudah berangkat ke Yogyakarta 2 hari yang lalu. Jadi karena dia tidak terlalu jauh dari Bali, cuma Jogja, mereka naik bus. Ada 7 bus. Jadi yang tampil pada minggu lalu di tempat kita, itu adalah mereka paduan suara etnik Nusantara. Jadi dia membawa lagu-lagu pujian etnik yang berciri khas Nusantara, dia membawakan lagu pujian Bali, dan demikian juga dia membawakan lagu dari Nusantara, dari Batak. Saya sungguh sangat luar biasa, saya pikir yang datang itu nanti pas minggu yang lalu itu adalah teman-teman yang sudah paduan suara yang sudah dewasa. Ternyata mereka anak-anak muda. Yang dewasa itu cuma saya hitung 3 orang ya. Ada 3 orang aja yang dewasa, yang lainnya semua anak-anak muda. Dengan talenta suara yang sungguh sangat luar biasa itu dari berbagai denominasi gereja. Bukan cuma GPT, dari HKBP, mereka juga ada dari Maranatha, dari gereja-gereja yang lain, dari GBI. Tapi mereka bersatu hati, berpadu, belajar, memuji dan mengagungkan nama Tuhan lewat talenta yang dia punya. Jadi kita berdoa, jadi acara lomba PES Parawi Paduan Suara seluruh Indonesia, Paduan Suara Gereja UI itu dimulai hari ini, tanggal 19 sampai tanggal 26 di Yogyakarta, selama seminggu. Jadi saya betul-betul sungguh-sungguh diberkati juga bagaimana mereka berusaha menjalin kerukunan. Karena namanya paduan suara, apalagi mereka datang dari berbagai denominasi gereja, tentunya mereka masih membawa karakternya mereka masing-masing. Ya mungkin dari berbagai suku mereka masih membawa karakter masing-masing. Tapi luar biasanya kalau kita ada roh Tuhan hidup di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, kita belajar hidup rukun, harmoni, saling mengasihi satu dengan yang lain. Demikian juga tema kita bulan Juni. Karena saya jelaskan pada minggu yang lalu, bulan Juni tema kita Unity in Ministry, bersatu di dalam pelayanan. Untuk bersatu tidak gampang. Rasanya mustahil. Tapi luar biasanya kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia memberikan rohnya yang kudus dalam kehidupan kita sehingga kita yang berbeda-beda diizinkan boleh bersatu. Asal kita mau. Jadi pilihannya adalah balik kepada diri kita masing-masing. Mau tidak kita bersatu? Mau tidak kita dipulihkan? Mau tidak kita dipakai oleh Tuhan? Karena Tuhan di samping dia sudah menebus kita dengan darah yang mahal, mereka mati tersalib. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan setelah itu selama 40 hari dia naik ke sorga. Setelah waktu dia naik ke sorga, kita disuruh berhimpun, berkumpul bersama-sama. Menantikan Roh Kudus, roh yang daripada Tuhan. Di mana Pentakosta sudah kita peringati awal bulan. Masing-masing kita sudah ada pribadi Allah dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudusnya. Nah sekarang adalah tinggal balik ke kehidupan kita masing-masing. Apakah kita memberikan keleluasaan Roh Tuhan itu bekerja, mengerjakan maunya Tuhan dalam kehidupan kita.
Sehingga tidak ada yang mustahil. Untuk mewujudkan kesatuan dalam pelayanan itu tidak ada yang mustahil. Kalau roh Tuhan betul-betul ada dalam hidup Bapak Ibu. Amin. Saya sekali lagi bacakan ayat dasar dalam United Ministry dalam Ibrani 10 ayat 24. Firman Tuhan berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita, ini isinya adalah kalimat Injili ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dalam artian Tuhan memerintahkan kita agar kita saling memperhatikan. Jadi memperhatikan bukan saat kita perlu. Ini perintah Tuhan yang present continuous, yang sifatnya terus-menerus. Mulai saat ini sampai Tuhan memanggil kita. Tuhan mengingatkan kita agar kita saling memperhatikan, saling mendorong, saling mengingatkan. Ya, mengingatkan teman-teman yang lain. Mendorong, mengingatkan. Itu bukan kewajiban saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala mengingatkan. Kalau saya mengingatkan adalah wajib. Tapi kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Mendorong, mengingatkan. Ayo berdoa. Ayo belajar memuji Tuhan. Ayo baca Alkitab. Amin. Bukan cuma diingatkan oleh koordinator Abah. Kalau diingatkan baru ingat baca. Atau diingatkan oleh istri. Pas diingatkan istri baru ingat berdoa. Atau yang ekstrim lagi diingatkan oleh masalah. Oleh pergumulan. Baru kena masalah, baru ingat gereja. Nah, pilihan sekarang termasuk terbalik buat kita semua. Apakah kita mau diingetin sakit dulu, baru kita datang ke gereja? Kita diingetin dengan berbagai macam permasalahan, baru kita ingat Tuhan? Ya, itu balik dari pribadi kita masing-masing. Tapi puji Tuhan, firman-Nya sungguh sangat luar biasa yang mendidik kita. Saya kalau ingat, kok tema-tema kita berapa kali saya udah berulang-ulang kali. Tema-tema kita tuh tema-temanya sungguh luar biasa. Jadi bulan yang lalu dewasa rohani. Jadi masing-masing kita diproses. Yang belum dewasa, yang masih anak-anak ditegur. Yang dewasa ditegur lagi agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi saya baru ingat setelah raker, saya mengantar jalan-jalan anaknya dari Pendeta Sony Gamaliel Budiono di Medan. Dan orang tuanya di Surabaya adalah ketua KMI di Indonesia, Kabar Mempelai. Rupanya Kabar Mempelai atau GPT itu terkenal dengan firman pengajaran. Kalau ngomong firman pengajaran bahasanya agak keras. Bahasanya tidak menyenangkan orang. Tidak berkat melulu. Dia lebih banyak ngomong tentang keluarga, pengajaran. Dan sekarang luar biasa setelah ada ART yang baru. Dulu tidak, masalahnya bukan firman ibadah raya, pendalaman Alkitab sama doa, sekarang sudah di Jamal Langga 2, anak sekolah minggu sama kaum muda. Jadi anak sekolah minggu, kaum muda juga sudah mulai dipikirkan oleh GPT. Jadi makanya bahasa firmannya agak lumayan lugas. Ya tidak berkat-berkat melulu. Memang semua kita hidup di dunia, rindu kita diberkati. Tapi untuk jadi berkat kita harus belajar berubah agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mewujudkan kesatuan itu tidak gampang, masing-masing kita beda. Saya minggu lalu ingat waktu metik gitar itu ada beberapa jari. Kalau umpamanya ibu jari yang metik tidak mungkin suara gitar akan bagus.
atau cuma kelingking doang, atau telunjuk doang, tidak mungkin suaranya bisa harmonis. Jadi masing-masing kita berbeda. Tapi untuk mewujudkan suara yang harmoni, suara yang bagus, sehingga tangan kita bisa berfungsi, contoh ini 5 jari ini bisa mengangkat 1 gelas, berarti semua, baik jari kelingking, telunjuk, ibu jari, jari manis, bekerja. Kalau saya megang gelas ini dengan ibu jari, apakah terangkat? Enggak. Atau saya memegang gelas ini cuma dengan telunjuk sama ibu jari bisa, tapi terasa berat. Tapi kalau kita angkat gelas ini bareng-bareng, pakai kelingking, ibu jari, telunjuk, jari manis, terasa ringan. Dan fungsi tangan adalah untuk memegang. Kalau dengan jari semua kita pegang erat-erat, semakin kuat. Demikian juga kehidupan kita. Jadi mewujudkan kesatuan memang tidak gampang. Karena kita tahu kita masing-masing berbeda. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang cantik. Ada yang biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan merindukan agar kita tetap bersatu. Amin. Kerinduan Tuhan agar kita tetap bersatu. Jadi ada kesatuan roh. Itu ditulis dalam firman Tuhan. Juga disampaikan oleh Rasul Paulus buat jemaatnya di Efesus 4, di Efesus 4 ayat 3. Minta tolong Pak Teni. Efesus 4 ayat 3. Gak mau aja ya? Oke, silakan Pak Teni. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh Oleh ikatan damai sejahtera. oleh ikatan damai sejahtera. Terima kasih Pak Denny. Saya mengambil ayat kebenaran firman di dalam Efesus 4 ayat 3. Isi firmannya adalah senada sama dengan tema kita bulan Juni di dalam Ibrani 10 ayat 24 yang berkata, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dalam Efesus 3, Paulus juga mengingatkan jemaat Efesus pada saat itu agar mereka bersatu di dalam roh dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Tuhan mengingatkan kita agar kita senantiasa berusaha memelihara kesatuan roh itu oleh ikatan damai sejahtera. Kalau bahasa terjemahan, mungkin Bapak Ibu nggak tahu ya, ada pakai terjemahan sehari-hari atau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau umpamanya dia pakai download dulu di apa namanya di Google, di Play Store, kita bisa lihat TSI ya, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi di sini dijelaskan bahasanya lebih gamblang ya, dalam Efesus 4 ayat 3 dalam versi terjemahan Indonesia sehari-hari. Kita sudah dipersatukan, kita ini masing-masing sudah dipersatukan Tuhan dan hidup bersama-sama dengan damai karena kita semua sudah menerima Roh Kudus. Masing-masing kita sudah menerima Roh Kudus. Oleh karena itu teruslah berusaha memelihara kesatuan itu. Firman-Nya mengingatkan agar kita teruslah berusaha, present continuous. Bukan cuma saat ini, tapi dalam artian semasa kita diberi napas, semasa kita diberi kesempatan sama Tuhan agar kita tetap terus berusaha memelihara kesatuan itu. Amin. Tapi berat memang. Sampai saya sendiri merenung. Kalau kita lihat latar belakang saya lihat latar belakang jemaat teman-teman di GBT Bukit Iman. Saya lihat satu persatu. Satu keluarga lebih gampang saya melihatnya. Kenapa Tuhan kau percayakan jemaat-jemaat ini kepada saya di GBT Bukit Iman Nusa Dua? Dengan berbagai macam asal, berbagai macam karakter mereka, berbagai macam kehidupan mereka. Saya merenung,
Oh, rupanya Tuhan rindu agar kita tetap senantiasa berusaha dan mengusahakan kesatuan itu. Tuhan rindu agar saya bersama-sama jemaat mari belajar bersama-sama. Karena hidup yang kita hidupi bukan tentang saya, tapi hidup yang kita hidupi adalah tentang Tuhan Allah yang telah mengerjakan, yang telah menebus hidup Bapak Ibu semua. Tidak ada yang sempurna dari kita. Yang sempurna hanya Tuhan. Tuhan sungguh sangat luar biasa memberikan kasih-Nya agar kita tetap senantiasa belajar mengusahakan kesatuan itu. Jadi United Ministry dalam Efesus 4:3 dan berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Nah, sekarang balik kerinduan Tuhan. Jadi kerinduan Tuhan, Jesus desire in our life, kerinduan Tuhan, apa yang harus terjadi dalam kehidupan kita, yes, agar semua umatnya bersatu di dalam roh dan kebenaran. Ini Tuhan sendiri, Tuhan Yesus yang menulis dalam dalam Yohanes 17 ayat 21. Tolong Pak Teddy, apa kerinduan Tuhan tentang seluruh jemaatnya buat kita semua? Yohanes 17 ayat 21. Ya? Firman Tuhan, supaya mereka semua menjadi satu. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau. Sama seperti engkau. Ya Bapa. Sama seperti engkau ya Bapa. Di dalam aku. Di dalam aku, di dalam Tuhan Yesus sendiri. Dan aku di dalam engkau. Dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Agar mereka juga di dalam kita. Maksudnya mereka itu kita semua jemaat Tuhan di dalam Tuhan. Supaya dunia percaya. Supaya dunia percaya. Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bahwa engkaulah Tuhan yang mengutus aku. Terima kasih Pak Denny. Itu kerinduan Tuhan buat kita semua jemaat Tuhan yang masih diberikan kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti beberapa kebenaran firman daripada kita semua minggu yang lalu sempat saya singgung. Untuk menerima Tuhan Yesus, kita tidak perlu mengeluarkan biaya. To receive Jesus is cost us nothing. Untuk menerima Tuhan Yesus, tidak perlu kita bayar harga. It cost us nothing. To follow Jesus, mengikut Tuhan, it cost you something. Untuk mengikut Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Harga apa itu? Kita harus rela mengorbankan ego kita. To follow Jesus, it cost you something. Kita semua jemaat-jemaat Tuhan, untuk mengikut Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Tapi yang lebih ekstrim, sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, baik baca firman, mimpin pujian, pemain musik, pelayan-pelayan doa yang lain, to serve Jesus. Ya, sebagai pelayan itu bahasanya apa? Pelayan itu apa? Servant. To serve Jesus is cost you everything. Jadi tuntutannya, orang yang ikut Tuhan sama orang yang melayani Tuhan beda apa sama? Beda apa sama? Yang menganggap dirinya pelayan, dia dituntut lebih. Amin. Ya, kita semua ini memang saya mengakui kita ini pelayan. Tapi mari belajar. Di sini agar kita, kalau sudah kita belajar melayani Tuhan,
Kita ini adalah budak, serpents. Kita ngikutin maunya Tuhan. Kita berarti kalau orang budak, pembantu, ngomongnya kasaran pembantu di rumah kita, sebagai seorang pembantu tentunya dia ikut perintah tuannya. Bukan ngatur tuannya. Aku mau ke gereja Tuhan kalau aku diberkati. Aku mau baca firman. Kalau engkau bahkan istriku, kalau engkau bahkan suamiku. No. Tuhan tidak pernah berkata itu. Jadi Bapak Ibu, kerinduan Tuhan supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Jadi Jesus desire agar kita senantiasa bersatu. United Ministry untuk mewujudkan kesatuan di dalam pelayanan, memang beberapa kali saya bilang tidak mudah, ada harga yang harus kita bayar. Jadi bukan perkara mudah. Tapi bagi Tuhan itu bukan perkara yang tidak mustahil. Kalau kita sudah menerima Roh Kudus ada hidup di dalam hidup kita, mewujudkan kesatuan itu adalah gampang. Asal kita mau dipakai oleh Tuhan, mau tunduk dengan firman-Nya, perintah-perintah Tuhan. Jadi mewujudkan kesatuan dalam pelayanan adalah perkara yang sungguh sangat luar biasa yang boleh kita lakukan, sangat mudah. Yang mana itu harus diawali dengan pemulihan pribadi masing-masing daripada pelayan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh sudah dipulihkan atau tidak? Jadi, sorry ya, tulisannya nggak kelihatan ya. Kurang, saya pakai background hitam, tapi mungkin nanti saya ganti ini. United Ministry diawali dengan pemulihan hati. Hatinya tidak ada kepahitan. Kalau ngomong kepahitan di anak Tuhan orang-orang Kristen gampang, tapi kalau umpamanya non Kristen, oh kamu ada pahit hati. Wah, aku tidak makan berdua. Ya, mereka mungkin tidak ngerti. Makanya kalau untuk bersaksi tentang kamu ada nyimpan dendam, sakit hati, itu lebih gampang kalau kita menginjil ke orang-orang yang lain. Tapi kalau umpamanya kita anak Tuhan ada kepahitan, itu bahasanya udah ada dendam, iri hati, sakit hati, kebencian. Itu namanya kepahitan. Jadi kesatuan bisa terwujud dimulai dengan adanya pemulihan hati. Jadi hatinya tidak ada kepahitan. Bisa dilihat di dalam Mazmur berapa Pak? Mazmur 147 Ayat 3. ayat 3. Apa kata firman? Firman Tuhan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Siapa ya? Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Dan membalut luka-luka mereka. Dan membalut luka-luka mereka. Terima kasih Pak Denny. Tuhan Dia yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Siapa yang patah hati, yang jatuh cinta, cintanya ditolak, patah hati? Pengertiannya tidak sekecil itu, tapi pengertiannya luas sekali. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati, yang hatinya masih belum dipulihkan, yang hatinya masih ada kebencian, ada sakit hati, ada marah, dan membalut luka-luka mereka. Jadi hatinya sudah dipulihkan. Kalau kita menjadi pelayan Tuhan, kita mau bersama-sama mewujudkan kesatuan. Mari kita belajar pulihkan hati kita masing-masing. Ini bukan berbicara orang lain dulu, adalah pribadi masing-masing. Kita sendiri dulu pulih, hatinya dipulihkan. Amin. Tuhan melihat hati apa kelakuan kita? Hati?
Tuhan bisa membaca hati Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu bukan tidak buta juga. Dia bisa melihat kelakuan daripada Bapak Ibu. Dia bisa melihat segala-galanya. Tapi kalau kita manusia, kita bisa lihat hatinya. Pak Denny, saya tidak bisa lihat hatinya Pak Denny. Benar enggak? Tapi saya bisa lihat, oh Pak Denny lagi senyum. Saya bisa melihat kelakuannya Pak Denny. Oh Pak Denny lagi duduk. Dia butuh lampu untuk membaca Alkitab. Ya saya secara manusia bisa melihat kelakuan apa yang dilakukan oleh Pak Dani. Tapi saya tidak bisa melihat hatinya. Apakah dengan duduk dia misalnya mungkin Pak Denny mengasihi saya? Kalau dia ngasih saya apa namanya makanan rica, ya. Oh Pak Denny berarti kasih ke saya. Amin. Itu otomatis kan? Tetapi Tuhan melihat hati dan bukan cuma hati, Dia melihat perbuatan-perbuatan kita. Jadi pemulihan hati itu sungguh sangat diperlukan oleh masing-masing kita. Jadi kalau orang yang hatinya pulih, otomatis kalau orang yang pulih hatinya akan ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita. Kalau hatinya masih belum pulih, apakah dia bisa senyum enggak? Mungkin senyumnya terpaksa. Ya buat teman-teman kita, terus terang buat teman-teman pelayan Tuhan, Tuhan melihat hati dan perbuatan Bapak Ibu. Percaya enggak Tuhan melihat perbuatan Bapak Ibu? Mari kita periksa. Karena setelah hati kita dipulihkan, hidup kita harus dipulihkan juga. Dimulai dari pemulihan keluarga. Kita harus lihat setelah hati kita dipulihkan, kedua adalah pemulihan keluarga. Jadi hidup nikah. Di bahasanya kalau udah bahasa KMI ya, kabar mempelai. Firman pengajaran pemulihan keluarga, hidup nikah dan rumah tangganya ada damai dan saling mengasihi. Kalau hatinya sudah dipulihkan, tentunya keluarganya akan dipulihkan. Jadi kalau orang keluarganya dipulihkan berarti ada damai di rumah tangganya. Ada damai dan saling mengasihi. Di sini baru kita bisa melihat perbuatan-perbuatannya apa yang ditulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Ya. Firman Tuhan. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, itu kan bilang hatinya mengasihi Allah. dan ia membenci saudaranya, Tetapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. maka dia adalah siapa? Lanjut. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang tidak dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini Ya, kita terima dari Dia. lanjut. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Tuhan melihat hati. Nah sekarang itu kan pemulihan hati kita sama Tuhan tadi pertama. Kedua adalah pemulihan di dalam keluarga. Siapa saksi yang pertama melihat kalau kita sudah berubah? Siapa? Kalau kita betul-betul berubah, siapa saksi pertama yang kita lihat kalau kita berubah? Suami, istri. Siapa dimenangkan? Suami, istri. Siapa dimenangkan dan bangga punya papa atau mama berubah? Siapa bangga? Keluarga. Yang lebih bangga siapa? Anak-anaknya.
Jadi Tuhan melihat hati juga melihat perbuatan kita. Sia-sia kalau kita bilang mengasihi Tuhan, tapi kelakuan kita di dalam keluarga masih belum beres. Jadi kesatuan akan terwujud di dalam pelayanan dimulai dari pertama pemulihan hati, kedua adalah pemulihan keluarga. Tuhan tidak perlu seorang pelayan-pelayan yang pintar nyanyi, suaranya tidak palas, tetapi hidupnya tidak beres, hatinya belum pulih. Sia-sia itu, capek. Jadi firman Tuhan untuk mewujudkan kesatuan mengingatkan kita agar masing-masing kita kembali pulihkan diri kita masing-masing. Kalau kita sudah betul-betul pulih, benar, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tentunya kita akan mengasihi anak, suami, istri kita dengan sepenuh hati. Anak-anak melihat secara langsung, secara fisikal, istri kita melihat secara langsung, suami kita lihat secara langsung. Mungkin dulunya tidak pernah masak, sekarang belajar masak. Mungkin dulunya suka ngomel, sekarang sudah tidak suka ngomel. Mungkin dulunya suka nonton sinetron, nggak tahu masih ada ibu-ibu suka nonton sinetron zaman-zaman sekarang ya? Masih? Kalau sinetron kayaknya sih enggak, tapi drama Korea itu yang luar biasa ya. Ya, tapi hati-hati ya. Saya nggak ngelarang drama Korea. Nanti mungkin Bapak Ibu atau adik-adik bisa baca. Terjadi dengan apa sekarang di Korea? Baca latar belakang sekarang tentang negara Korea. Korea dulu adalah negara komunis. Negara yang miskin untuk makannya untuk satu hari tidak mampu dia. Tetapi waktu itu pemimpin waktu zaman itu mengajak seluruh rakyatnya untuk berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan sehingga negara itu diberkati luar biasa. Ini saya ngomong Korea Selatan ya. Diberkati luar biasa sehingga penginjil-penginjil itu banyaknya datangnya dari Korea sama Amerika. Karena dasarnya mereka seluruh rakyatnya berbalik pada Tuhan, Tuhan berkati. Tetapi masalahnya setelah Tuhan berkati mereka lupa diri. Jadi kejatuhan Korea itu sudah saya dengar dari tahun 2004. Waktu saya masih di luar negeri, masih di Amerika. Banyak penginjil-penginjil anak-anak muda dari Korea tidak mau menginjil. Yang menginjil cuma orang-orang tuanya aja. Jadi anak mudanya karena mereka diberkati, dikasih fasilitas yang luar biasa oleh orang-orang tuanya. Jadi hadiah ulang tahun mereka boleh operasi plastik, jadi mukanya udah boleh dirubah, hidungnya kurang mancung, dikasih hadiah operasi plastik agar hidungnya mancung. Jadi kalau yang senang drama Korea, mereka yang ganteng, yang cantik, ya saya tak bilang mereka plastik semua ya. Tapi itulah kenyataannya. Ya, kalau biar hilang kerutnya mereka disuntik. Saya bisa berdiri, ini adalah anugerah Tuhan. Jadilah apa adanya. Tapi bukan berarti tidak merawat diri. Jangan lupa. Jadi udah jadi anak Tuhan tidak mau mandi, mandinya kalau ingat. Itu bahaya ya. Jadi kalau umpamanya pas datang keluar, ketemu orang-orang pakai deodoran. Ya enggak? Ya kerja di pariwisata apalagi itu. Ya jangan sampai rasa makanan sama gininya itu ya hilang seleranya jadinya ya. Jadi kalau umpamanya kita diberkati, wajar kita juga harus merawat diri kita.
Bukan berarti salah orang-orang ke salon. Kalau istri kita ke salon silakan. Kalau ada duit, ada berkat, ya mereka harus berdandan. Kalau mereka mau pedikur mungkin boleh. Tidak ada yang salah kok. Orang dia harus menikmati berkat. Kapan lagi kita bisa menikmati berkat kita kalau tidak saat ini? Tapi asal jangan bapaknya yang pedikur dia. Ya kan ada kadang-kadang ya zaman kekinian zamannya sekarang. Jadi bapaknya, laki-lakinya yang heboh daripada istrinya. Ya, balik lagi. Jadi kita dipulihkan di dalam keluarga. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, aku mengasihi Tuhan, aku pelayanan mengasihi Engkau Tuhan, tapi dia masih menyimpan benci, rasa dendam, tidak suka lihat orang lain hebat, tidak senang lihat orang lain sukses. Hati-hati itu. Membenci saudaranya, maka ia adalah siapa? Pendusta. Lebih enak kalau dia tidak pelayanan, lebih enak kalau dia tidak apa adanya. Biarlah aku berdoa aja dari sini untuk keluargaku, biar keluargaku semua pulih dulu. Timbang tampil, karena tuntutan tampil dia dituntut lebih banyak. Kemarin pas minggu lalu kita diberi kesempatan, saya ngikutin ada seminar tentang Praise and Worship, WL, yang diadakan oleh saudara GPDI, saudaranya Grace Simon sebenarnya. Grace Simon adalah seorang anak Tuhan, di mana dia punya jemaat yang sampai saat ini masih ikut di Presbyterian Church di Amerika, Rick Warren. Jadi dia seorang pembicara internasional, bukan cuma di Indonesia, dia sering berbagai negara. Dia izinkan sharing bagaimana sebagai seorang praise and worship, bagaimana sebagai seorang singer, sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan. Memang tidak gampang. Tapi luar biasa, beliau ingatkan ada beberapa tips-tips yang diingatkan buat kita. Itu baru awal aja seminarnya. Enggak sepenuhnya dia direkam oleh Pak Ade, waktu itu pakai Facebook, saya share buat teman-teman Praise and Worship. Itu bagus kita pelajarin juga. Bagaimana seharusnya kita sebagai seorang pemimpin pujian, sebagai seorang singer, pemain musik, mengaku pemimpin pujian, tapi kita tidak pernah memuji Tuhan. Memuji Tuhan cuma pas tugas atau pas latihan. Sama dengan kita mengirimkan perang orang yang lumpuh, timpang. Pemimpin pujian, itu posisinya, saya kaget juga, itu posisinya bukan di belakang. Ibadah dimulai oleh siapa? Pujian, pemimpin pujian itu ada di depan. Yang kena serangan pertama, kalau kita berperang, yang di depan apa yang belakang? Depan. Jadi kalau di depan kan tamengnya harus kuat. Kalau pemimpin pujian memuji Tuhan cuma pas tugas, mendengar firman pas saat di gereja, waktu tugas doang, setiap hari tidak pernah baca firman, tidak pernah memuji Tuhan, hati-hati itu. Bukan karena saya ngomong, tapi diri kalian yang memposisikan diri kalian untuk melawan diri kita masing-masing. Menghadapkan diri kita sama iblis, menghadapkan kita sama orang-orang yang atau roh-roh yang kita tidak bisa kita lihat.
Makanya pemimpin pujian, backup singer, pemain musik, apapun jenis pelayanan, posisinya kalau umpamanya kita menjadi pendoa, dia harus rajin berdoa. Kalau kita mau jadi mengajar anak-anak sekolah minggu, kita harus sering belajar. Jangan cuma belajar padahal pas tugas saja. Persiapan firman terus terang yang saya bagikan pada hari ini, mewujudkan kesatuan. Saya sudah tulis, itu hari Senin saya dapat remanya. Mewujudkan kesatuan itu. Ini adalah kalimat Injili perintah. Tetapi rupanya hati saya, kecenderungan saya mungkin hari Senin masih belum beres. Belum total benar. Hari Rebo maunya saya kirim, karena saya tulis di notes di iPad, saya mau tulis ke email, kirim ke email, saya salah gini, ngeklik. Harusnya saya klik share, tapi saya klik delete. Hilang semua. Catatan saya hilang. Saya nyampein ke istri saya santai aja nanggapin. Karena saya dapat rema itu kadang-kadang sambil nyapu. Pas baca renungan pagi, kalau saya udah dapat rema, saya langsung catat, oh ini bagannya masuknya ke sini. Tapi puji Tuhan saya dibantu dengan tema bulanan. Karena dari tema bulanan saya bisa, oh arahnya firman ke sini. Tapi tetap setelah saya delete, saya hilang, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, apa yang ingin kau harus sampaikan? Rupanya firman yang harus saya sampaikan lebih tajam itu bahasanya. Ketimbang apa yang sudah saya tulis. Karena terus terang secara manusia saya protes, masa firmannya kok keras-keras melulu. Marah-marah melulu isinya tentang pengajaran, tidak ada tentang berkat-berkat. Rupanya Tuhan tidak mau. Sehingga saya harus sampaikan, jadi wujudkan kesatuan dimulai dari pemulihan pribadi masing-masing pelayan Tuhan. Kedua, pribadi pelayan Tuhan dengan keluarga, sanak famili dan anak-anaknya. Karena Tuhan tidak cukup melihat hati, tapi Dia melihat perbuatan-perbuatan Bapak Ibu. Dan perbuatan-perbuatan semua pelayan-pelayan Tuhan dilihat oleh teman-teman sepelayanan. Aku seorang pelayan Tuhan yang hebat, pintar nyanyi, tapi tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah memuji Tuhan. Ke gereja pun datang kalau tugas itu namanya pendusta. Firman Tuhan yang berkata, mari kita belajar di sini. Ibu-ibu atau bapak-bapak, suami istri, kalau suamimu bilang, oh saya udah berubah. Tapi kalau dia cuma berubah, kalau saat perlunya hati-hati kita. Tapi wajib hukumnya buat kita sebagai seorang anak-anak Tuhan, kita harus mengingatkan mereka. Kamu sudah berdoa tadi, mau makan sudah doa, sudah baca firman, harus tetap diingatkan. Mari kita belajar agar kita dipulihkan dari keluarga. Yang terakhir juga kita bisa dipulihkan hidupnya. Jadi kalau hatinya dipulihkan, keluarganya dipulihkan, otomatis hidupnya akan dipulihkan. Jadi Tuhan Yesus sumber pemulihan hidup dan berkat bagi kita semua. Jadi adalah Tuhan saja sumber pemulihan hidup kita dan Dia adalah sumber berkat daripada hidup kita. Mungkin Pak Denny bisa baca di dalam Yohanes 10 ayat 10b Pak ya. Karena ini jadi satu gini ayatnya. Yohanes 10 ayat 10b. Yohanes 10 ayat 10b. Ya. Aku datang, Tuhan Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup supaya mereka, kita semua mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Makanya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, percayanya kita harus totalitas, jangan setengah-setengah. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memulihkan hidup Bapak Ibu semua. Jadi
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala hal. Demikian juga ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam surat Efesus 3. Minta tolong Pak Dhani, dalam Efesus 3. Dalam surat Efesus yang ketiga ayat 20 sampai 21. Apa kata firman Tuhan? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Efesus 3 Ayat 20, 20. firman Tuhan berkata, Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan daripada apa yang kita doakan. Lanjut. atau pikirkan, Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja Oke. di dalam kita. seperti dalam kuasa yang bekerja di dalam kita, itu Roh Tuhan, Roh Kudus. Ayat 21. Ya, Bagi dialah kemuliaan bagi dialah kemuliaan sehingga kita dapat. dalam jemaat. Ulangi sekali lagi. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Kalau hidup kita pingin dipulihkan, mari kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Izinkan Dia yang mengerjakan hidup Bapak Ibu. Sehingga niscaya mewujudkan kesatuan di dalam pelayanan pasti akan terjadi. Kalau masing-masing kita dipulihkan, pribadi kita masing-masing dipulihkan, hati kita dipulihkan, tidak ada kepahitan, tidak ada benci, dendam. Kita mengasihi saudara, sanak famili kita, istri, anak-anak kita. Hidup kita dipulihkan. Jadi niscaya mewujudkan kesatuan itu pasti akan terjadi. Amin. Luar biasa. Sekali lagi saya ngomong pagi ini, mengingatkan diri saya pribadi sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan. Gak tahu minggu lalu, pada 2 minggu lalu saya menyinggung dunia saat ini dalam ketidakpastian. Sekali lagi saya ingatkan buat Bapak Ibu, dunia saat ini di dalam ketidakpastian. Memang semua orang bilang, oh sudah mau kiamat nih toh dunia nih. Sudah umur dunia ini, sudah mau kiamat. Sudah ditulis di dalam firman, tapi dari dulu itu ditulis demikian. Tapi kenyataan sekarang yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu. Dunia sekarang di dalam ketidakpastian. Mari kita belajar hidup berbalik ke jalan-jalannya Tuhan. Jangan menunggu besok lagi. Mari kita belajar mulai hari ini. Kenyataan corona kita lewati selama 3 tahun. Kita krisis, tidak ada obat. Sampai saat ini pun corona masih terjadi. Bahkan virus itu namanya berkembang. Sekarang bukan Omikron lagi. Omikron B berapa namanya? B4 apa B5 namanya? Dan itu berkembangnya sungguh sangat luar biasa di negara Afrika. Sangat cepat sekali. Jadi kita belum bebas total dari pandemi corona. Dilanjutkan dengan perang Ukraina sama Rusia. Itu membawa imbas resesi energi. Resesi energi terjadi di seluruh dunia. Imbasnya bukan 100% karena perang Ukraina sama Rusia, tetapi karena corona yang berkepanjangan plus ditambah perang Rusia sama Ukraina, resesi ekonomi terjadi. Resesi energi terjadi. Saat ini resesi energi, harga bahan bakar minyak, waktu zaman saya tahun 2004, 1 galon itu harganya $2,7.
sekitar 3 bulan yang lalu, 3 atau 4 bulan yang lalu harga minyak per galon di Amerika itu $4. Sekarang harga minyak per galon $6. $6 itu di Amerika. Kalau 1 galon itu isinya 4,5 liter. Kalau dirupiahkan di Indonesia, harga minyak di Amerika sekarang adalah 16.600 per liter. 16.600. Makanan pokok mereka apa? Nasi? Apa makanan pokok orang Amerika? Roti. Produksi gandum yang terbanyak di dunia adalah Ukraina. Ukraina sekarang dalam perang. Sehingga mereka tidak bisa mengimpor, memproduksi gandum. Puji Tuhan Indonesia makan nasi. Ya, padi tidak kekurangan kita. Tapi banyak padi, panennya gagal juga. Karena resesi ekonomi juga pangan itu sedang terjadi saat ini. Negara-negara banyak yang mengambil kebijakan untuk tidak mengekspor pangannya dia. Jadi ada egosentris untuk mempertahankan ekonomi negara masing-masing, dia tidak ekspor lagi. Indonesia masih ekspor minyak goreng masih ekspor tapi tidak banyak sekarang. Harga minyak goreng kalau di luar negeri minta ampun mahalnya. Resesi pangan sungguh sangat luar biasa. Jadi krisis energi, krisis pangan, dan sekarang di Indonesia udah mulai terasa. Harga-harga mulai naik. Orang Indonesia makan nasi, luar biasa, Indonesia banyak nasi. Tapi orang Indonesia juga suka sambal. Ya enggak, kalau makan nasi enggak pakai sambal kurang enak. Betul kan? Yang bilang betul enggak pernah ngecek harga cabai berapa sekarang? Berapa? 80? 120.000. Cabai. Bawang merah naik, telur naik. Bahkan, sorry ya, di Bali belum dengar saya perintah gubernur. Kalau di Jawa Timur, gubernurnya sudah menganjurkan agar warganya mulai menanam cabai sama tanaman-tanaman yang bisa di sayur, kangkung, bayam itu di pekarangan rumah mereka. Untuk mengantisipasi resesi daripada pangan yang akan terjadi. Pak Jokowi bilang ada 60 negara yang bakal mengalami resesi. Tapi yang pasti 40 negara. Dari IMF sudah bilang. Kenapa 40 negara? Karena mereka bergantung dari modal bank lain, bank dunia. Mengandalkan bank dunia, devisa-nya sudah tidak ada. Jadi kalau kita melihat keadaan Rusia saat ini itu ekonominya minus 8,9. Ukraina itu 40 dia, karena mereka diserang. Minus 40%. Dan negara-negara sekitarnya juga banyak yang minus, termasuk Sri Lanka. Negara-negara Afrika, banyak mereka sudah terdampak. Jadi buat Bapak Ibu, firman Tuhan yang saya ingatkan pada pagi hari ini, mari kita bertobat, kita betul-betul mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mari kita belajar, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan menyanggupkan kita untuk melewati segala tantangan. Amin. Mari kita belajar dengan situasi ekonomi saat ini. Situasi ekonomi saat ini bukan cuma omongan belaka, bukan cuma omongan politiknya Pak Jokowi. Enggak, memang itu kenyataan di dunia.
kenyataan yang sedang terjadi di dunia. Kalau tiket pesawat ke Jakarta dulunya mungkin sekitar 2 bulan yang lalu lah ngomong, masih bisa 800. Sekarang untuk nyari 800, ya puji Tuhan kalau ada. Apalagi ke luar negeri. Karena itu krisis energi betul-betul terjadi. Saya tidak menakut-nakuti, amin. Namun pagi ini saya ingatkan buat kita yang masih diberi kesempatan sama Tuhan, jangan mengeraskan hati kita. Mari kita dekat lebih kepada Tuhan. Merendahkan diri. Jadi kunci pemulihan, kunci kita bisa mengalami terobosan di dalam pemulihan hidup kita, itu kita sama-sama belajar. Kalau kita belajar merendahkan diri, berbalik dari segala jalan-jalan kita yang penuh dosa. Bagaimana agar kita dipulihkan? Jadi pribadi kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, pelayanan kita dipulihkan, dan hidup kita dipulihkan. Bagaimana? Kuncinya cuma satu. Jadi syaratnya cuma satu. Mari kita sama-sama baca dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kalau kita masing-masing, setiap pelayan-pelayan Tuhan ingin rindu mewujudkan pemulihan, kesatuan di dalam pelayanan, atau setiap famili, setiap keluarga daripada kita ingin dipulihkan, mari kita datang pada Tuhan merendahkan diri. Bukan berarti kita duduk di bawah, ngesot gitu, enggak. Merendahkan diri dalam artian hilangkan ego sombong kita. Yang dulunya, gampang, segala-galanya masih punya. Tapi firman-Nya berkata, mari kita datang merendahkan diri. Berdoa. Yang dulunya berdoa cuma Senin Kemis, berdoa kalau pas saat perlu. Atau berdoa ban serep, kalau pecah baru berdoa. Firman-Nya mengatakan berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Hidup kita bukan cuma diri kita sendiri akan dipulihkan oleh Tuhan, tapi negeri kita juga dipulihkan. Kalau semua jemaat GPT Bukit Iman, semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka ada saat ini, mereka bertobat, merendahkan diri, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan akan menolong kita semua. Jadi mewujudkan kesatuan itu bukan hal yang mustahil, tapi kuncinya adalah masing-masing kita mau diproses, hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Karena kalau saya baca tentang resesi ini, kelanjutannya, yang paling kena dampak pertama itu adalah mereka yang biasanya dulu hidup mewah. Apa yang namanya kemewahan? Kemana-mana naik mobil, dilayani oleh orang, makan restoran mahal, nginep di hotel-hotel mahal. Dengan resesi dan yang akan terjadi ini, karena mata uang banyak jatuh. Indonesia aja sekarang udah turun dari waktu ini 8, sekian, terus jadi 7, kalau nggak salah bulan-bulan ini udah 7 berapa gitu, udah turun gininya. Karena kan bailout ada subsidi. Kalau kita beli Pertalite, duitnya pemerintah dipakai subsidi. Tapi lama-lama kalau duit terus dipakai subsidi, berapa tahun dia bisa bertahan?
Dia cuma bisa mengurangi dikit. Setelah tadi orang-orang yang biasa hidup mewah, sudah biasa hidup nyaman itu kena dampak. Kedua adalah pariwisata, jadi orang untuk berwisata tidak ada. Mari kita sama-sama, firman ini berbicara, mari kuatkan kesatuan kita mulai dari unit kita masing-masing, dari rumah tangga kita masing-masing. Sehingga kalau kita suami istri bersatu bergandengan tangan dengan anak-anak, Tuhan akan memampukan kita untuk melewati badai tantangan ini. Jadi pesan penting dari kebenaran firman Tuhan, berusahalah menjaga kesatuan hati dan roh. Berusaha adalah sebuah kata Injili, Injili itu dalam artian kata perintah Tuhan. Jadi kita harus mengusahakannya sekuat tenaga. Jadi kalau kasih itu berkorban, bukan menuntut. Jadi kita harus berusaha dan mengusahakannya sekuat tenaga. Jadi sebagai kesimpulan dalam Roma 15 ayat 6, minta tolong Pak Teni, kesatuan dalam pelayanan akan terjadi jika masing-masing kita hidupnya sudah dipulihkan, hatinya penuh dengan damai, bersatu hati untuk Tuhan. Dalam Roma 15 ayat 16, 15 ayat 6, sehingga ya, dengan satu hati sehingga dengan apa? Dengan satu hati dan satu suara dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah Bapa Tuhan kita Yesus kamu Kristus. memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari wujudkan persatuan kita sehingga masing-masing dari lidah kita mengaku bahwa Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang memampukan, yang sudah berkorban untuk hidup kita. Dia yang akan menuntun, memimpin kita sehingga kita boleh saling bergandengan tangan. Jadi keluarga-keluarga yang dulunya karena ego, karena keras kepalanya masing-masing, sampai saat ini mungkin mereka masih sulit menyatukan keutuhan keluarganya. Mari bertobat. Ampuni suamimu, ampuni istrimu. Sehingga pemulihan itu boleh terjadi. Keluarga boleh dipersatukan. Bukan karena kuat gagah kita, namun karena oleh kasih karunia anugerah daripada Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri, kita berdoa. Biar tim musik juga. Kita minta Tuhan menyelidiki hati kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Semasih ada kesempatan, mari kita merendahkan diri, memohon kasih anugerahnya. Kita ada saat ini itu adalah kasih kemurahan Tuhan. Kita ada sampai saat ini itu adalah kasih kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Glory, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku. Glory, haleluya. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu, glory, haleluya Yesus, lebih dari hidup, haleluya.
lebih dari hidup. Glory haleluya Yesus. Bawa lidahku. Glory haleluya Yesus. Memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Glory haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohon belas kasihan yang daripada Tuhan. Mohon belas kasihannya. Biar kemurahannya memulihkan setiap pribadi lepas pribadi. Biar oleh kasih kemurahan Tuhan memulihkan setiap keluarga. Agar mereka dipersatukan kembali di dalam roh dan kebenaran, sehingga mereka bersatu bergandengan tangan memohon berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, memohon kasih karunia kemurahan yang daripada Tuhan. Demikian juga anak-anak, semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kalau kita masing pribadi lepas pribadi sudah dipulihkan, keluarga Allah dipulihkan, niscaya pelayan-pelayan Tuhan boleh bergandengan tangan bersatu hati melayani Engkau Tuhan. Karena Engkau melihat hati Tuhan, dan Engkau juga melihat perbuatan-perbuatan kami. Ampunilah kami tidak mau menjadi seorang pendusta Tuhan. Kami rindu Engkau pakai kami seutuhnya Tuhan. Perbuatan dan perkataan kami sejalan Tuhan. Inilah kami bersama seluruh jemaat-Mu di GPT Bukit Iman pada saat ini Tuhan. Kebenaran firman-Mu sudah boleh kami tabur Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami karena kami masih jauh dari sempurna itu. Biarlah kami undang kuasa Roh Kudus yang daripada Engkau mengerjakan seturut dengan mau-Mu Tuhan. Bukan kehendak-Ku Tuhan, namun semau-Mu Tuhan. Di masa-masa yang paceklik, di masa-masa yang sulit Tuhan, tantangan yang akan terjadi ke depan, sehingga kami boleh mawas diri Tuhan. Sehingga kami boleh berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Kami datang berdoa mencari wajah-Mu Tuhan. Sehingga Engkau boleh memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup yang kami hidupi karena Engkau yang ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kerjakanlah seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Dan bahkan hati kami diubahkan untuk menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan Presiden Bos. Haleluya, firman Tuhan yang sungguh luar biasa, amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta. Saya percaya Roh Kudus hari ini mengerjakan hati kita, setiap jemaat Tuhan, dan firman yang telah dibagikan itu bisa bertumbuh dan kita bisa berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari, amin. Oke, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kini saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan lewat kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, saya mengajak jemaat untuk mempersiapkan persembahan kita sambil kita angkat satu pujian. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Anggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah
bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Bagi jemaat Tuhan yang sudah memberi, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan sama-sama. Sorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kita angkat pujian ini dari awal. Angkatlah suaramu, puji dan serukan, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, gerakkan kaki, haleluya. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekali lagi nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, haleluya. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan ke depan. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di tempat ini. Apakah ada? Bisa lambaikan tangan? Oke, ini jemaat lama semuanya. Oke, pengumuman yang pertama, ulang tahun pribadi tanggal 20 Juni. Oke, Eudia Johanna Faith yang ke-12 tahun. Yeay. Yang ini yang pakai kuning atau yang yang saya. Oh, sorry saya. Happy birthday. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, di catatan kami cuman ada satu, apabila ada yang mungkin berulang tahun selama sepekan ke depan yang belum tercatat dalam catatan kami, bisa lambaikan tangan. Oke, tidak ada ya. Ada? Oh, siapa nih? Bu Gembala nunjuk siapa nih? Oke, ada. Di belakang saya pemain musik mungkin? Oke, nggak ada ya. Oke, next untuk ulang tahun pernikahan. Di catatan kami tidak ada. Apakah ada Bapak Ibu Saudara yang sepekan ke depan merayakan ulang tahun pernikahan? Oke, tidak ada ya. Oke, next untuk ibadah raya minggu depan tanggal 26 Juni 2022. Seperti luar biasanya di tempat ini jam 8:30 pagi. Oke, dan untuk ibadah doa dan penyembahan setiap hari Kamis jam 7 via Zoom meeting. Oke, dan saya mengajak semua jemaat untuk bersama-sama ikut dalam doa penyembahan setiap hari Kamis, apalagi yang akan melayani di hari Minggu depannya. Saya menghimbau untuk mengikuti ibadah doa dan penyembahan setiap hari Kamis apabila tidak berhalangan. Oke, dan saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyuarakan dengan lantang visi Gereja GPT Bukit Iman seperti luar biasanya. Oke. Visi Gereja GPT Bukit Iman Nusa Dua menjadi gereja yang berintegritas, dewasa dan memberkati. Oke, kita tutup
visi gereja GPT Bukit Iman Nusa Dua. Menjadi gereja yang berintegritas, dewasa, dan memberkati. Kemuliaan dulu bagi Tuhan. Oke. Dan kami mengapresiasi untuk setiap pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Oke. Dan saya mengajak jemaat Tuhan untuk saling menyapa kiri kanan depan belakang. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Oke, dan tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita sama-sama angkat hati kita, tangan kita naikkan pujian ini. Tuhan yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak diagungkan. Haleluya Yesus, glory, haleluya Yesus. Engkau saja Allah yang layak kami sembah. Engkau besar Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah sertai kami di dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Tiba saatnya sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Dan bahkan Tuhan Engkau telah menjamah kami, semua umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus. Bapa, kami tetap perhadapkan bangsa dan negara Republik Indonesia ke dalam tangan-Mu. Pemimpin-pemimpin kami di pusat, di daerah, bahkan sampai di lingkungan di mana kami ada, tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Orang-orang yang Kau tempatkan di dalam tugas dan tanggung jawabnya, di dalam pemerintahan kami, kiranya Tuhan Kau berkati mereka sejauh mereka tidak melanggar kebenaran firman-Mu Tuhan. Agar dijauhkan dari roh-roh nepotisme, roh-roh korupsi, roh-roh terorisme, semua dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dari negara Republik Indonesia Tuhan. Situasi negara, situasi dunia saat ini yang sedang mengalami resesi Tuhan, tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Namun kami pegang firman-Mu di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 Tuhan, di mana kami, jika kami datang mendekat kepadamu berdoa dan meninggalkan segala dosa-dosa kami, maka Engkau akan memulihkan kami dan bahkan memulihkan negeri kami Tuhan. Kami tahu bersama Engkau tidak ada perkara mustahil Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh Tuhan Kau sampaikan buat kami pada pagi hari ini. Bapak, kami berdoa buat Hotel Infinity, buat owner Pak Gun sama Ibu Merlin, demikian juga Pak Handoko di Semarang, tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah hotel ini Kau kirimkan tamu-tamu boleh menginap di tempat ini. Manajemen hotel ini Pak Muksin, Pak Rian Tanjung sebagai sales juga Tuhan Kau berkati. Teman-teman FMB, Ayu sama Ejin Ring juga Pak Putu yang sudah menolong kami di tempat ini Tuhan. Engkau berkati mereka sejauh mereka tidak melanggar kebenaran firman-Mu Tuhan.
Biarlah kasih dari Kristus mereka rasakan Tuhan, dan kami punya kerinduan agar mereka Tuhan mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga pada pagi hari ini Tuhan, tetap kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mereka dengan tantangan kehidupan saat ini, mereka yang dalam kelemahan tubuh, boleh Tuhan Kau sembuhkan Tuhan. Amin. Oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus Kau menyembuhkan mereka. Mereka yang sedang mengalami tantangan perekonomian saat-saat ini, tentang hutang piutang, permasalahan hutang piutang semua, Tuhan Kau buka jalan Tuhan. Amin. Terobosan-terobosan yang baru Engkau akan cari Tuhan. Sejauh mereka mencari Engkau Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga pendidikan anak-anak kami Tuhan. Ada beberapa anak-anak kami Tuhan yang saat ini sedang mengikuti pendidikan, atau mereka sedang haleluya menunggu sekolah-sekolah yang baru juga Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menolong Tuhan. Di mana kami harus menyekolahkan anak-anak kami, tentang masa depannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami sebagai orang tua juga mengarahkan anak-anak kami agar mereka tetap senantiasa berjalan sesuai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Mereka yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, baik roh-roh narkoba, roh-roh ngantuk, roh-roh kuasa-kuasa iblis perzinahan, semua disingkirkan oleh kuasa dari semua, menghancurkannya Tuhan, pergi dari perhimpunan jemaat-Mu. Atau mereka yang tergantung dengan roh-roh game juga Tuhan, Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, mereka yang merindukan buah-buah nikah, mereka yang baru menikah merindukan kehamilan daripada generasi ilahi Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati kandungan mereka juga Tuhan, agar mereka boleh Tuhan menghasilkan putra-putri yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau saja Tuhan. Setiap keluarga juga Engkau berkati Tuhan. Mereka yang mengikuti ibadah ini melihat virtual juga Tuhan, Kau jamah mereka satu persatu Tuhan, agar mereka Tuhan senantiasa boleh merasakan sukacita bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini ada saudari kami, anak kami, ponakan kami yang akan berulang tahun nanti tanggal 20, John Faith Tuhan. Anak putri ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Kau tambahkan umur buat anak-Mu ini Tuhan. Demikian juga masa depannya kami kembalikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Agar dimanapun anak ini berada boleh menjadi berkat Tuhan bagi keluarga, bagi ibunya, bagi sanak familinya. Demikian juga Tuhan, hidupnya sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan mengasihi keluarga Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Seminggu ke depan juga kami mohon tuntunan pimpinan yang daripada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami senantiasa, menuntun kami senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, dijauhkan kami dari segala mara bahaya, malapetaka, dan bahkan dijauhkan kami dari segala kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Engkau yang mengganggu kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang, pemeliharaan oleh kuasa Roh Kudus-Nya turun melimpahi kita semua. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, Tuhan berkarya dalam hidup kami. Dan mampukan kami senantiasa hidup benar dan tunduk akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami terima berkat yang daripada-Mu dan mampukan kami menjadi berkat dimanapun kami ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Terima kasih.